Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Raina, NIM 2020 F1A083. Di sini saya akan mengreview sebuah artikel yang dimana ini menjadi sebuah tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Nurjana Septinun SHMH. Dengan judul Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penulis Agus Daryanto. Latar belakang. Dampak kehamilan yang tidak diinginkan sebagai hasil dari korban pemerkosaan tentu membawa dampak yang buruk bagi korban. Dampak tersebut menimbulkan berbagai hal yang negatif di dalamnya. Tentu saja hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat berat bagi korban, keluarga, dan anaknya kelak. Salah satu cara yang biasa dilakukan dengan melakukan tindakan aborsi pada janin yang dikandung oleh korban. Namun, tentu praktik tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya. Praktek aborsi ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena selain ini, tidak terdapatnya tempat pelayanan yang aman secara hukum juga akan dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma tertentu, dan lain sebagainya. Dalam rangka perlindungan terhadap korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi, hal inilah yang kiranya menjadi masalah dalam peraturan hukum di Indonesia. Perempuan-perempuan di seluruh Indonesia memerlukan perlindungan dari negara yang dapat mengikat secara hukum atas segala permasalahan yang menimpa perempuan. Masalahan yang diangkat dalam penulisan adalah terkait bagaimana pengaturan pengecualian tindakan aborsi terhadap perempuan korban pemerkosaan ditinjau dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUKHP. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya. Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan. Secara umum, pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat atau terpaksa, yaitu sebagai akibat pemerkosaan. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan. Apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis, ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa KUHP terdapat larangan terhadap aborsi dan bagi ibu serta pelakunya yang dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU Kesehatan dan juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini masih berlaku. Pengguguran kandungan diatur dalam pasal 469, 470, dan 471 RKUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam RKUHP ini telah jauh berbeda dengan pasal yang terdapat pada KUHP, yang mana larangan untuk melakukan aborsi telah diperjelas. Dalam RKUHP telah ditegaskan bahwa untuk indikasi kedaruratan medis atau korban pemerkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokter yang melakukan aborsi tidak dapat dipidana. Dalam RKUHP, pengaturan tentang pengecualian tindakan aborsi terhadap pada pasal 471 ayat 3 yang menentukan dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipidana. Namun, dalam pasal tersebut tidak diatur secara jelas mengenai pengecualian tindakan aborsi tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat.
Pasal tersebut juga mengatur secara jelas mengenai maksud dari indikasi kedaruratan medis ataupun mengenai definisi korban perkosaan. Pasal ini cukup kontroversial mengingat dalam hal ini korban perkosaan yang dimaksud berarti apabila korban melakukan tindakan aborsi dengan bantuan medis dan dokter. Maka berdasarkan ketentuan pasal 470 ayat 1, maka perempuan korban tersebut dapat dipidana, sedangkan dokter yang membantu tersebut tidak dipidana. Definisi mengenai korban perkosaan juga tidak diatur secara jelas, sedangkan dalam UU Kesehatan mengatur pengecualian dilakukannya tindakan aborsi oleh perempuan akibat korban perkosaan khususnya dalam pasal 75 ayat 2. Hal ini menunjukkan praktek aborsi dibolehkan apabila berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 serta sesuai dengan persyaratan pada ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Jadi, apabila bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut merupakan praktik aborsi ilegal, hal ini dapat dipidana. Namun bagaimana dengan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi secara mandiri, mengingat keterbatasan biaya untuk menggunakan bantuan medis dan faktor sosial lainnya? Berdasarkan RKUHP tersebut dan Undang-Undang Kesehatan, maka korban perkosaan dapat dipidana. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaksana abortus provokatus indikasi perkosaan terdapat pada pasal 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal perlindungan hukum atas perempuan korban perkosaan sebagai pelaksana aborsi atas tindakan perkosaan, selain diperbolehkannya atas aborsi yang dilaksanakan termaksud pula dalam bentuk restitusi, rehabilitas, dan kompensasi. Saran, jurnal ini dalam penulisan sudah sangat bagus dan lengkap. Hanya saja untuk ketentuan pasal-pasalnya mungkin bisa dijelaskan secara lengkap. Kelemahan penelitian. Kelemahan jurnal ini ada beberapa kata pada penulisan huruf atau ejaannya yang masih salah dan penggunaan bahasa yang digunakan masih ada beberapa yang kurang dimengerti dan dipahami. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.